Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam, NIM 19620037. Saya dari jurusan akuntansi semester 3 kelas malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti audit, di mana seorang akuntansi harus tahu tentang audit. Sini ada pembahasan tujuan audit, asersi manajemen dan tujuan audit, standar pekerjaan lapangan ketiga, cukup tidaknya bukti, kompetensi bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor. Dan selanjutnya ada tipe bukti audit, ada prosedur audit, terus yang terakhir ada situasi audit yang mengandung resiko. Jadi kita di sini akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada poin tujuan audit. Tujuan audit ini apa ya? Jadi perlu kita tahu bahwa tujuan audit itu sangat penting kita ketahui. Nah, tujuan audit yaitu memastikan eksistensi atau keberadaan semua harta dan kewajiban yang dimiliki perusahaan sesuai tanggal tertentu atau periode yang tertentu. Seperti itu. Sebab kewajaran laporan keuangan sangatlah ditentukan integritas sebagai asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan. Poin selanjutnya ada asersi manajemen dan tujuan audit. Perlu kita ketahui, asersi manajemen ini apa sih? Jadi, asersi manajemen ini yaitu pernyataan manajemen yang terkandung di dalam laporan keuangan yang bersifat implisit dan eksplisit. Nah, di mana pernyataan tersebut diklasifikasikan dalam penggolongan besar, yakni yang pertama ada keberadaan, yang kedua ada kejadian, yang ketiga ada hak dan kewajiban, yang keempat ada penilaian atau alokasi, dan yang kelima ada penyajian. Adapun tujuan audit. Tujuan audit di sini dari asersi manajemen yaitu menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Yang selanjutnya ada standar pekerjaan lapangan ketiga. Nah, di sini ada bunyi standar pekerjaan lapangan ketiga, yaitu yang berbunyi bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Jadi, sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Seperti itu. Nah, yang poin selanjutnya ada cukup tidaknya bukti. Perlu kita ketahui, faktor yang mempengaruhi kecukupan bukti audit yaitu yang pertama, ada materialitas. Nah, kita juga harus tahu apa sih materialitas ini. Jadi, materialitas ini pendapat pendahuluan atas tingkat materialitas laporan keuangan.
Jadi, tingkat materialitas dan kuantitas bukti audit memiliki hubungan terbalik. Maka dari itu, semakin rendah tingkat materialitas, semakin banyak kuantitas bukti yang diperlukan. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat materialitas tinggi, maka kuantitas bukti yang diperlukan semakin sedikit. Yang kedua ada resiko audit. Resiko audit yaitu bukti audit yang diperlukan memiliki hubungan yang terbalik. Misalkan, rendahnya resiko audit berarti tingkat kepastian yang diyakini auditor tersebut mengenai ketepatan pendapatannya adalah tinggi. Yang ketiga ada faktor-faktor ekonomi. Faktor-faktor ekonomi yaitu kendala waktu dan biaya ketika menghimpun bukti audit. Auditor memiliki keterbatasan sumber daya yang akan digunakan untuk memperoleh bukti yang diperlukan sebagai acuan dan memberikan pendapat atas laporan keuangan entitas. Jadi, auditor harus memperhatikan apabila setiap tambahan waktu dan biaya itu mengumpulkan bukti audit memberikan manfaat terhadap kuantitas dan kualitas bukti yang dikumpulkan. Seperti itu. Yang selanjutnya ada ukuran dan karakteristik populasi. Ukuran populasi dan jumlah sampling bukti audit memiliki hubungan yang searah. Jadi, maksudnya di sini semakin besar populasi, semakin besar pula jumlah sampel bukti audit yang harus diambil dari populasi. Nah, sebaliknya juga begitu. Semakin kecil ukuran populasi, semakin kecil pula jumlah sampel bukti audit yang diambil dari populasi tersebut. Karena karakteristik populasi berkaitan dengan homogenitas atau variabilitas unsur individu yang menjadi anggota populasi. Selanjutnya ada kompetensi bukti audit. Apa sih ini kompetensi bukti audit? Jadi bukti disebut kompeten sepanjang bukti tersebut konsisten dengan fakta atau sah. Seperti itu. Jadi hubungan dengan kualitas atau kendala data akuntansi dan informasi penguat. Ada beberapa faktor. Nah, faktornya itu dari kompetensi bukti audit ini, yang pertama itu ada relevansi bukti. Jadi bukti audit ini relevan jika bukti tersebut jelas, memiliki hubungan yang logis dan masuk akal tentunya. Nah, yang kedua ini ada sumber informasi bukti, yaitu berpengaruh sekali terhadap kompetensi bukti audit. Nah, bukti yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak luar entitas independen merupakan bukti yang paling dapat dipercaya. Yang ketiga ada ketepatan waktu. Nah, ketepatan waktu ini berhubungan dengan tanggal pemakaian bukti audit. Misalkan tanggal sekian, jadi kita harus tahu tanggal sekian, catatnya tanggal sekian. Nah, yang keempat ada objektivitas, yaitu bersifat objektif, lebih dapat dipercaya atau reliable, kompeten daripada bukti yang audit yang bersifat subjektif. Selanjutnya ada poin selanjutnya yaitu bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor. Nah, pertimbangan auditor ini tentang kelayakan bukti audit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama ini ada pertimbangan profesional.
Pertimbangan profesional ini merupakan salah satu faktor yang menentukan keseragaman penetapan mutu dan jumlah bukti yang diperlukan dalam audit. Nah, yang kedua ada integritas manajemen. Integritas manajemen ini auditor akan meminta bukti kompeten jika terdapat keraguan terhadap integritas manajemen. Yang ketiga ada kepemilikan publik versus terbatas. Jadi kepemilikan publik versus terbatas ini merupakan auditor tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam audit atas laporan keuangan dibandingkan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan yang dimiliki oleh kalangan terbatas. Nah, kalau ini kan kalangan yang lebih tinggi. Nah, yang keempat ada kondisi keuangan. Kondisi keuangan ini yaitu mempertahankan pendapatnya atas laporan keuangan auditan dan mutu pekerjaan yang telah dilaksanakan, sekalipun itu jika perusahaan yang telah diaudit mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Seperti itu. Nah, poin selanjutnya ada tipe bukti audit. Nah, di sini ada dua tipenya. Dikelompokkan menjadi dua. Apa saja? Nah, di sini ada tipe data akuntansi. Tipe data akuntansi itu contohnya itu pengembalian intern sebagai bukti, catatan akuntansi sebagai bukti. Nah, yang kedua ini tipe informasi penguat. Tipe informasi penguat ini contohnya itu bukti fisik, bukti dokumenter, perhitungan sebagai bukti. Terus bukti lisan, ada perbandingan dan juga bukti spesialis. Nah, yang selanjutnya prosedur audit. Nah, kita bisa lihat prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Nah, ini ada 9 poin. Yang pertama itu ada indeteksi, pengamatan, konfirmasi, permintaan keterangan, penelusuran, pemeriksaan dokumen pendukung, perhitungan, scanning, pelaksanaan ulang. Nah, cukup sekian, itu saja yang saya dapat jelaskan tentang bukti audit ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya tutup aja. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.